Teman-teman semuanya, berbicara terkait masa lalu, ini memang suatu hal yang bukan tabu lagi, yang tentunya berada dalam pikiran kita. Kenapa spion ataupun kaca belakang yang berada di mobil ataupun motor, dia lebih kecil dibandingkan dengan mungkin kaca mobil yang lebih besar, ataupun pemandangan kita yang lebih luas di depan motor kita? Ya, tentu jawabannya adalah biar kita selamat, biar kita sampai kepada tujuan, itu lebih penting utamanya daripada kita selalu melihat ke belakang. Lalu, apakah salah ketika kita melihat ke belakang? Tentu tidak, teman-teman. Sesekali kita boleh melihat spion untuk melihat pemantau belakang itu ada apa aja. Ya, tetapi tetap yang utama dan prioritas adalah di depan kita. Kita harus tahu tujuan kita kemana dan bagaimana cara kita agar selamat sampai tujuan. Begitupun dengan manusia. Manusia dibagi menjadi 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mungkin banyak juga nih ketika manusia itu mengalami gagal karena traumanya dan dia tidak bisa move on dari masa lalunya. Banyak sekali lika-liku yang sudah kita lalui di masa lalu, baik itu terkait kesedihan, kegagalan, atau bahkan kegembiraan. Tetapi teman-teman, sesuatu hal yang nantinya berdampak negatif pada diri kita, baik itu kesedihan yang mempengaruhi diri kita di sekarang, maka kita harus bisa untuk melepaskannya. Di sekarang ini kita tidak akan bebas kalau diri kita selalu mengunci dan memenjarakan pikiran kita. Akan selalu ada pikiran di masa lalu yang bayangi diri kita. Kita tidak akan mampu melihat cahaya di masa depan bila di sekarang ini kita masih terbelenggu, kita masih tertahan oleh kegelapan di masa lalu. Teman-teman semuanya, kalau di diri kita benar-benar niat untuk mencapai masa depan, untuk meraih cita-cita, maka mari lepaskan masa lalu, mari kita ambil hikmahnya, mari kita ambil pelajarannya untuk kita tanamkan pada masa sekarang kita. Kalaupun kita memiliki kesedihan di masa lalu, maka marilah lepaskan, marilah ambil pelajarannya. Jangan sampai hal itu tumbuh subur dalam pikiran kita, apalagi sampai mempengaruhi kegembiraan kita di masa sekarang. Mungkin kalaupun ada seseorang yang kita benci, baik itu mungkin mantan kita, ataupun seseorang yang pernah bekerja dengan kita, ataupun atasan kita, ataupun siapapun itu, maka lepaskan, maafkan, dan mari perbaiki diri kita. Memaafkan di sini tujuannya adalah agar diri kita lebih damai, diri kita lebih plong dalam menjalani aktivitas sekarang. Kalau kita tidak mampu melepaskannya, teman-teman, ini akan menjadi bagaikan virus yang akan membuat diri kita sakit dan tidak maksimal tentunya. Kita harus mampu melepaskannya, tunjukkan bahwasanya kita kuat, kita bisa untuk meraih hal-hal yang mungkin nanti akan kita capai dengan kita memaafkan masa lalu dan kita ambil pelajarannya. Apapun yang terjadi di masa lalu, jangan sampai itu menjadi batu pengganjal bagaimana kita menjalani aktivitas sekarang. Orang-orang hebat ketika belum berhasil, mereka tidak akan menyalahkan orang lain. Mereka akan mencari tahu apa yang salah, apa yang tidak beres, dan mereka mencoba untuk memperbaikinya. Jangan sampai teman-teman, yang namanya kesedihan dan kesakitan di masa lalu mengambil momen kebahagiaan kita di masa sekarang dan bagaimana cara kita untuk mencapai masa depan kita. Dan yang harus kita pahami adalah teman-teman, kita akan selalu menjadi menderita ketika kita selalu menyimpan dendam dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kita akan menjadi pemenang, kita akan berhasil ketika diri kita mampu untuk melepaskannya. Maka teman-teman, mari yuk kita sama-sama untuk belajar terkait apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Jadi mari berbahagia dalam hidup ini. Cari sesuatu apa yang bisa membuat diri kita bahagia. Bukan karena semuanya baik, tetapi diri kita mampu melihat kebaikan dalam segala sesuatunya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dimas Sanggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.